Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Aulia dengan NIM 52004111482. Saya Ilmeka Handayani dengan NIM 52004112717. Saya Ilham Rafidia dengan NIM 5200411490. Saya Neneng Nur Sulika, NIM 52004112116. Saya Aditya Pranoto dengan NIM 52004111500. Dan pada video kali ini kami akan melakukan review sekaligus tanggapan terhadap video dokumenter yang berjudul Mutan Panguripan. Sebelum itu kami akan menceritakan secara singkat isi dari film dokumenter ini. Dan saya akan memilih mungkin setidaknya 2 orang yang akan menceritakan melalui sudut pandang mereka masing-masing. Yang pertama silahkan Kak Adit. Film dokumenter ini menceritakan tentang pengalaman orang-orang yang ada di desa yang bekerja sebagai petani. Mereka itu hidup sebagai petani, menceritakan pengalamannya yang menarik dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan mereka sempat senang atas pekerjaannya yang mereka miliki. Karena alasan pekerjaan sehari-hari, mereka tidak membuat merasa terbebani. Bahkan salah satu dari petani itu mengaku bahwa ia sangat menikmati pekerjaannya sebagai petani, karena tidak perlu memikirkan hal-hal yang berat di luar sana. Jadi dia hanya fokus terhadap ladangnya masing-masing. Menarik. Mungkin berikutnya Kak Ilham akan menambahkan sedikit pendapatnya. Oke, tetapi ya, di balik pekerjaannya Pak Rantenu yang membuatnya merasa tidak terbebani tersebut, ia pernah gagal panen yang membuat bapak tersebut rugi besar. Namun, sisi positif yang dapat diambil, ia tetap mengambil hikmahnya dari kegagalan tersebut dan tidak kapok untuk menjadi petani. Karena ia tahu bahwa rezeki sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, mungkin segitu. Apakah ada yang ingin menambahkan dari Kak Ilmi atau Kak Neneng? Saya izin menambahkan. Silahkan. Ya, jadi yang seperti Mas Adit katakan tadi, di dalam film ini Pangantenu mengatakan jika menjadi seorang petani tidak perlu memikirkan banyak hal, hanya perlu memikirkan tentang kegiatan pertanian saja. Karena hal inilah beliau menyukai profesi menjadi seorang petani dan telah menjadi petani selama 30 tahun. Oke, selanjutnya untuk poin kedua di sini, saya mungkin akan memberikan sedikit argumentasi pribadi saya tentang film ini dengan nilai-nilai Pancasila. Jika kita kaitkan dengan sila pertama dan sila kelima, Pak Ngantenu yang selalu bekerja keras tanpa kenal lelah terhadap ladang dan hasil panennya tersebut, tidak terlalu mengharapkan lebih untuk sesuatu yang ia kerjakan. Karena ia percaya masalah nasib dan rezeki sudah diatur pada yang di atas. Tidak peduli seberapa berat pun tantangan yang ia terima, asalkan tetap berusaha, mereka yakin pasti hasilnya akan sesuai dengan perjuangan yang mereka lakukan. Mungkin jika dikaitkan dengan nilai Pancasila, itu masuk ke dalam sila pertama dan sila kelima. Gimana? Ada tambahan nggak mengenai yang barusan saya sampaikan? Setuju. Oke, jika tidak ada, maka kita akan melanjutkan untuk poin yang ketiga, yaitu analisis. Mungkin sebagian analisis dari kalian mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Yang pertama, saya silakan ingin menyampaikan. Oke, saya ingin menyampaikan dari segi fasilitas. Menurut saya, pemerintah perlu meningkatkan kinerjanya dalam memfasilitasi para petani. Karena mungkin masih banyak para petani di pelosok yang merasakan kesulitan karena fasilitas yang mereka miliki untuk kegiatan sehari-hari dalam bertani masih sangat terbatas. Dan karena keterbatasan itu, memberikan pengaruh terhadap hasil panen mereka yang kurang memuaskan. Tak hanya akses untuk bertani, pemerintah juga perlu memperhatikan keadaan masyarakat yang ada di desa dalam kebutuhan hidupnya. Memperlancar sumber air contohnya. Ini akan sangat membantu bagi masyarakat yang ada di desa, karena masih banyak desa yang berada di pelosok negeri yang merasakan kesulitan sumber air. Itu tadi yang disampaikan oleh Kak Ilham. Mungkin saya akan menambahkan sedikit poin penting kebijakan pemerintah dalam hal ekspor-impor. Kalau menurut saya pribadi, kebijakan tentang ekspor-impor ini, saya setuju dengan pemerintah yang telah menyusun kebijakan tentang UU Cipta Kerja terkait tentang penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan, serta persetujuan ekspor-impor. Dikarenakan hal ini sangat membantu bagi perekonomian nasional, termasuk petani juga dapat merasakan hasil dari kerja keras yang sudah mereka lakukan sebanding dengan apa yang mereka terima. Apakah ada tambahan dari kalian mengenai poin ketiga? Saya izin menambahkan. Silakan. Tentang kebijakan impor beras untuk memperkuat ketahanan stok beras nasional sekaligus mengantisipasi kurangnya pasokan dan lonjakan harga beras sebenarnya sangat bisa dipahami. Namun kebijakan impor beras memiliki dampak yang kurang baik
bagi sektor pertanian dalam negeri. Bagi para petani sendiri, keputusan untuk melakukan beras di pasca panen besar benar-benar memukul mereka karena langsung berdampak pada merosotnya harga gabah kering panen di pasaran. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat mengembangkan sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan. Pemerintah seharusnya memfokuskan pada kebijakan yang dapat mengembangkan produksi beras, seperti perluasan area lahan, lumbung pangan, pengembangan teknologi, dan lainnya. Oke, jadi tadi yang disampaikan oleh Kak Neneng sudah cukup mewakili untuk poin ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke poin keempat, yaitu analisis dan solusi. Seperti apa nih masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang makin sempit dan anak muda yang di Indonesia enggan yang bekerja di sektor pertanian. Untuk pendapatnya silahkan Kak Adit menyampaikan argumentasinya. Untuk masa depan petani mungkin bisa diakali dengan menggunakan aplikasi pertanian presisi ya, yang dimana ini ditujukan untuk praktik pertanian secara beragam, mulai dari pertanian riset, praktik pertanian, spesifikasi lokasi, dan lain-lain. Jadi si aplikasi ini tuh berguna untuk mengukur dan mengelola variabilitas. Contohnya seperti hasil, tanah, hama, dan gulma di seluruh lahan yang ada untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan praktik. Dengan begini, produktivitas, kualitas, pengembalian ekonomi bisa jadi lebih optimal. Jadi walaupun lahannya berkurang, ya kita masih bisa dapat hasil yang optimal. Gitu. Oke, itu mungkin tadi dari Kak Adit. Apakah ada yang ingin menambahkan mengenai poin keempat? Izin menambahkan, gak hanya itu, kita juga bisa menggunakan sistem hidroponik. Pertanian ini dilakukan tanpa menggunakan media tanah dalam pelaksanaannya. Semua jenis tanaman juga bisa ditanam dengan sistem hidroponik ini. Sehingga sistem hidroponik ini layak dipertimbangkan oleh para petani dan pemerintah untuk mengatasi solusi di masa depan tentang lahan pertanian yang semakin lama semakin habis. Selain itu, persepsi kotor petani dan gengsi bekerja di sawah atau kebun pun bisa hilang karena solusi ini. Oke, menarik. Kalau untuk Mbak Ilmi sendiri gimana nih kira-kira? Apakah profesi petani di masa depan akan diminati oleh anak-anak muda sekarang? Atau justru... Kalau menurut saya, kurangnya minat anak-anak muda zaman sekarang dalam dunia pertanian itu karena mindset mereka yang berpikir bahwa dunia pertanian itu identik dengan dunia yang kotor dan dianggap kurang menjanjikan. Padahal sektor pertanian ini punya pengaruh besar dalam menunjang ketahanan pangan di Indonesia. Dan di zaman sekarang ini untuk bertani itu tidak terlalu sulit karena banyaknya alat dan mesin yang dapat memudahkan kita dalam bertani. Jadi untuk membuat para anak muda menyukai dunia pertanian itu, kita bisa mengubah mindset mereka terlebih dahulu. Kita bisa mulai membawa mereka ke kebun buah, kebun sayur, atau kebun bunga. Juga memberitahu kepada mereka bahwa ada banyak alat dan mesin canggih yang dapat mempermudah kegiatan pertanian ini. Dan juga memberikan pengarahan kepada mereka bahwa betapa menguntungkannya kalau kita menggeluti dunia pertanian secara modern. Serta menunjukkan hasil pertanian yang lebih dari yang mereka pikirkan atau tidak seperti mindset mereka bahwa hasil pertanian itu kurang menjanjikan. Oke, menarik nih masukan dari Kak Ilmi. Berarti lebih ke memperkenalkan anak-anak muda tentang dunia sektor pertanian. Oke, masuk. Iya, betul. Mungkin segitu saja untuk diskusi kelompok kami mengenai 4 poin penting dalam hal sektor pertanian. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.